Bagian pertama adalah pembukaan, bagian kedua dan ketiga adalah bagian isi, dan bagian keempat disebut dengan bagian penutup. Kalau pertanyaan agak jelimet ya, iya betul, agak jelimet. Agak jelimet ini kenapa? Karena saya menjelaskan secara detail. Saya berharap walaupun ini penjelasannya jelimet, coba diterapkan saja sekali, 2 kali, nanti kalian akan paham sendiri. Nanti akan terbiasa sendiri, nggak apa-apa, awal-awalnya jelimet, nanti akan punya konstruk sendiri, bahkan kalian bisa mengembangkan. Saya memang awalnya membuat ini agak jelimet, tapi karena kebiasaan saya lebih mudah menjelaskannya. Nah, di sini saya lanjutkan kalimat pendukungnya. Banyak negara, baik itu negara Islam ataupun Muslim, tertarik menyediakan paket destinasi yang berstandar halal dan ramah Muslim. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat shocking tadi. Tapi kalau seandainya saya mulai dengan pariwisata halal, merupakan pariwisata yang berusaha mewujudkan bla bla bla, itu nggak shocking namanya, itu definitif namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Yang terus mengerjakan artikelnya, ya teruslah berjuang ya. Ini adalah KMO yang ke-11. KMO yang ke-9 kita sudah memetakan artikel terdahulu. Di KMO ke-8-nya sudah mereview artikel. Di KMO ke-10-nya sudah membuat dummy abstrak ya. Abstrak sementara. Saya sudah menjelaskan juga tujuan dari abstrak sementara itu apa. Pada KMO yang ke berapa ini berarti? Ke-11 apa ke-12 ini? Saya akan berbagi pengalaman tentang cara menyusun pendahuluan. Saya mengerjakan pendahuluan itu dibagi atas menjadi 4 paragraf. Ini teman-teman bisa melihat. Paragraf pertama itu biasa saya sebut dengan fenomena penelitiannya. Paragraf kedua adalah masalah utama dari artikel kalian. Nantinya paragraf ketiga itu adalah tinjauan studi terdahulu. Paragraf ketiga nggak perlu dibuat lagi, karena waktu menulis pemetaan studi kan sudah dibangun langsung tuh paragraf ketiganya. Sedangkan paragraf keempat itu terkait dengan tujuan dari artikel ini apa, urgensinya bagi orang yang membaca apa, kemudian argumen yang ingin disampaikan apa, dan bahkan asumsi studinya nanti apa. Nah, ini akan dibagi per minggunya. Untuk minggu sekarang itu fokus menjelaskan ataupun menulis terkait dengan fenomena penelitiannya. Tapi sebelum itu, saya mau memperlihatkan dulu bahwa apa yang saya jelaskan tadi, kerangka 4 paragraf ini selalu saya terapkan. Ini ada beberapa tulisan saya. Kalau dilihat, ini adalah paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan paragraf keempat. Sama saja. Paragraf pertama ini yang saya sebutkan dengan fakta fenomenanya. Nah, pada bagian ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga, ini adalah semacam peta jalannya. Teman-teman bisa mengikuti nanti, bisa membaca tekniknya bagaimana, kemudian catatannya bagaimana, sehingga seperti yang saya jelaskan dulu, keunggulan dari video-video saya adalah saya selalu mengajarkan bagian teknisnya. Jadi bagian teoritisnya nggak saya ajarkan. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya mungkin. Di sini disebutkan bahwa sedapat mungkin dalam kalimat itu ada namanya data statistik. Nah, biasanya bisa ditempatkan di bagian kedua atau di bagian ketiga. Nah, di sini saya menyatakan bahwa data pendukung yang bisa dijadikan statistik itu sebenarnya banyak. Apa fungsinya meletakkan salah satu data statistik? Ya, itu untuk mendukung pendahuluan. Pendahuluan itu berusaha untuk meyakinkan kepada si pembaca bahwa tulisan ini penting. Nah, kata pentingnya tulisan itu akan disampaikan pada paragraf keempat. Sehingga sebelum mengatakan bahwa itu penting, harus ada bangunan alasan mengatakan itu penting. Alasan pertama, itulah yang saya sebut dengan ada dari sisi fenomena penelitiannya. Ini pentingnya dari fenomena penelitian. Kemudian pentingnya juga dari masalah penelitian. Pentingnya juga dari kajian terdahulu. Baru bisa dilihat dari tujuan sehingga urgensi pentingnya itu tersampaikan. Nah, pada paragraf pertama itu, fakta fenomena, saya selalu menyarankan cobalah masukkan data statistik kalau seandainya ada. Seandainya tidak ada pun bisa mencari dari temuan penelitian di masa lalu, kemudian kebijakan atau peraturan perundang-undangan, kemudian ayat suci Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai untuk mendukung paragraf pertama juga boleh.
penjelasan dari berita-berita online juga boleh. Sehingga apa yang saya lakukan itu saya terapkan di sini. Jadi ketika saya menjelaskan ini adalah data statistiknya. Ini saya cari dari berbagai macam sumber. Di contoh yang lain juga saya sebutkan seperti itu. Ketika saya membahas tentang intoleransi, saya berikan fakta-fakta terkait dengan data intoleransi di Indonesia. Sebelum masuk ke paragraf pertama, saya sarankan teman-teman untuk merancang dulu bangunan 4 paragrafnya, agar nanti antara paragraf pertama dengan kedua terhubung, 2 dan 3 terhubung, 3 dan 4 terhubung. Jangan sampai antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu jeglek kalimatnya, nggak terhubung. Paragraf 1 ngomong kanan, paragraf kedua ngomong kiri. Nah, itu kan tidak diinginkan. Karena itu dibuat dulu ininya, dibuat lead-nya dulu, dibuat kepala intisarinya atau ide pokoknya dulu. Nah, karena kajian saya ini terkait dengan pariwisata masjid, ini saya nggak perlu menjelaskan lagi ya, karena setiap KMO saya selalu konsisten menggarap ini. Paragraf pertama itu fenomena penelitian. Nah, karena kajian saya ini tentang pariwisata masjid itu bagian dari pariwisata halal, maka saya memulainya dengan pariwisata halal. Sebenarnya bisa saja saya memulai dari pariwisata masjid, langsung to the point saya menjelaskan tentang pariwisata masjid. Ternyata setelah saya cari data pendukungnya itu sulit dibanding dengan pariwisata halal. Nah, di akhir video ini nanti saya tampilkan bagaimana proses saya mencari data. Nah, nanti mungkin saya percepat, nanti teman-teman bisa melihat, oh ternyata gini loh pengalaman Pak Iksan dalam mencari data. Karena itu datanya sudah saya kumpulkan di sini. Nah, ini datanya, semua data yang sudah saya kumpulkan. Nah, kemudian ketika kalian nanti sudah memiliki judul, coba dipahami dulu judul kalian itu fenomena sebenarnya tentang apa. Ini bukan masalah utama yang ada di lokasinya ya. Kalau masalah utama yang ada di lokasi itu di paragraf kedua. Misalnya gini, saya mau menjelaskan tentang kajian saya ini tentang pariwisata masjid, tepatnya tentang dampak negatif dari pariwisata masjid di Kota Bengkulu. Nah, fenomena tentang dampak negatif itu nanti saya jelaskan di paragraf kedua, karena itu adalah masalah utamanya. Sedangkan terkait dengan pariwisata masjid atau pariwisata halal itu saya tampilkan nanti di paragraf pertama, karena itu adalah fakta fenomena yang akan dibahas. Ternyata kajian saya ini masuknya di dalam fenomena yang juga diakui secara global begitu. Lebih baiknya seperti itu. Nah, karena itu silakan teman-teman untuk mengisi bagian ini dulu. Dipikirkan sebenarnya fakta fenomena dari kajian saya apa. Misalnya contoh yang lain, saya harus banyak memberikan contoh ini agar memahami. Ada orang yang sedang mengkaji tentang ritual keagamaan. Misalnya nama ritual keagamaannya itu adalah sedekah bumi misalnya. Dia ingin menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai sedekah bumi di provinsi A misalnya. Jadi kalau terkait dengan penjelasan sedekah bumi itu bagaimana kasusnya, itu dijelaskan di paragraf kedua, karena itu termasuk dengan masalah utama. Fakta fenomenanya apa? Fenomena penelitiannya apa? Sedekah bumi itu kan termasuk sebenarnya bagian dari tradisi masyarakat ya. Nah, itulah yang akan dijelaskan di bagian fakta penelitian, di fenomena penelitian di paragraf pertama. Contoh lainnya apalagi ya? Oh, misalnya dalam penyelenggaraan pernikahan ternyata ada sebuah masyarakat yang perempuannya nggak boleh ikut membantu dalam acara pernikahan. Jadi lebih banyak peran laki-laki, sehingga perempuan di sana merasa adanya diskriminasi terkait dengan gender ya, ada diskriminasi pekerjaan. Nah, kalau terkait penjelasan lokasi penelitian yang ada di sana, itu bukan disebut dengan fenomena penelitian, tapi itu adalah masalah utama yang ada di lokasi itu. Itu nanti akan mengisi bagian dari paragraf kedua. Paragraf pertamanya apa? Otomatis yang akan dijelaskan bagaimana perempuan itu didiskriminasi di ruang publik. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Dicari datanya dulu, data yang berupa statistik. Kalau seandainya tidak ada, ini banyak penawaran yang sudah saya jelaskan ya. Bagian-bagian ini nanti akan menjadi rancangan, dimasukkan ke dalam template yang sudah teman-teman download. Kemarin kan sudah saya jelaskan di KMO yang ke-7.
untuk menetapkan jurnal tujuannya bagaimana. Setelah menetapkan jurnal tujuan, langsung download template-nya. Setelah download template-nya, template itu langsung digunakan. Seperti yang saya lakukan. Ini adalah template dari International Journal Religious. Kemudian abstrak sementaranya dipindahkan ke sini langsung, keywordnya dipindahkan. Nah, ini adalah bagian pendahuluannya. Jadi setiap lead-leadnya diletakkan di bagian atas ini agar dia nanti terhubung. Ini lead paragraf ketiga nanti sudah saya siapkan. Ini lead paragraf keempat. Nah, ini adalah hasil dari skema yang sudah biasa saya praktekkan. Mana skemanya ya? Yang ini. Ini adalah skemanya. Teman-teman, ini saya langsung menjelaskan saja teknisnya, tapi bagaimana saya bekerja nanti saya jelaskan di akhir video ini. Jadi akan ada video tersendiri agar teman-teman bisa, oh gini toh ternyata Pak Iksan cara kerjanya. Nah, sekali lagi di sini saya sebutkan bahwa ada inti penjelasan, kemudian ada catatan. Catatan ini penting juga untuk dibaca. Nah, bagian dari paragraf 1 itu saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ini bagian pertamanya, ini bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Bagian pertama adalah pembukaan, bagian kedua dan ketiga adalah bagian isi, dan bagian keempat disebut dengan bagian penutup. Kalau pertanyaan agak jelimet ya? Iya betul, agak jelimet. Agak jelimet ini kenapa? Karena saya menjelaskan secara detail. Saya berharap walaupun ini penjelasannya jelimet, coba diterapkan saja sekali, 2 kali, nanti kalian akan paham sendiri. Nanti akan terbiasa sendiri. Nggak apa-apa, awal-awalnya jelimet, nanti akan punya konstruk sendiri. Bahkan kalian bisa mengembangkan. Saya memang awalnya membuat ini agak jelimet, tapi karena kebiasaan saya lebih mudah menjelaskannya. Bagian pertama itu sering saya sebut dengan inti kalimat atau ide pokok. Ini berupa kalimat mayor ya. Ada sebagian teori mengatakan kalimat mayor. Kemudian ide pokoknya hanya 1 kalimat saja. Dibuat 1 kalimat saja. Kemudian di sini ada keterangan wajib menggunakan kalimat yang mengandung shocking atau sesuatu yang dinilai kontroversi dari fenomena penelitian Anda. Kalimat harus tegas, jelas SPOK serta EYD-nya. Di sini saya sebutkan bahwa kalimat pertama untuk mengawali paragraf itu usahakan kalimat-kalimat yang mengandung shocking atau yang mengandung sesuatu hal yang membuat orang kaget begitu. Bukan kalimat-kalimat yang datar. Bisa saja di sini kalau seandainya saya tidak memberikan informasi ke kalian terkait dengan kalimat shocking, bisa saja saya memulai pariwisata halal merupakan sebuah pariwisata yang diminati oleh masyarakat. Nah, itu kalimatnya kalimat datar namanya, bukan kalimat shocking. Kalimat shocking itu kalimat yang membuat orang, oh ternyata gitu ya. Sehingga kesempatan untuk diterima oleh reviewer itu lebih besar. Nah, setiap paragrafnya nanti harus dimulai dengan kalimat shocking. Begitu juga dengan paragraf kedua nanti. Dimulailah dengan kalimat-kalimat yang shocking, yang mengandung sesuatu hal yang membuat orang penasaran. Nah, di sini seperti yang saya katakan, sebenarnya fakta fenomena penelitiannya itu lebih tepat terkait dengan pariwisata masjid. Tetapi setelah saya mencari datanya, itu tidak ditemukan. Justru saya menemukan data menarik tentang pariwisata halal atau ibaratnya payung keilmuannya dari pariwisata masjid. Karena itu saya memutuskan untuk ya udah ngambil tentang pariwisata halal saja. Nah, di sini ada catatan, hindari penulisan kalimat yang mengandung makna datar atau definitif seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kayak pariwisata halal merupakan, nah itu hindari. Upayakan kalimat pertama itu memberi peluang. Nah, ini penting bagi kalian yang kesulitan untuk membangun kalimat. Usahakan kalimat pertama yang kalian bangun itu dia memberi peluang bagi kalian nanti untuk menghubungkan ke sebuah data statistik atau hasil penelitian di masa lalu. Jadi itu cara-cara kalian, bagaimana caranya agar misalnya kalian punya data nih, bagaimana data ini nanti terhubung atau masuk ke dalam paragraf. Karena itu kalau saya biasanya sebelum saya membangun kalimat pertama yang shocking ini, saya cari datanya dulu. Kira-kira datanya apa ya? Nah, nanti kalian bisa melihat juga di video saya. Pasti datanya dulu saya cari. Nanti ketika datanya sudah ada, baru saya cari kalimat yang shocking, yang menghubungkan ke data tersebut. Itu salah satu tipsnya. Yang ketiga, upayakan kalimat pertama ini lahir dari pemikiran Anda. Jadi, kalimat pertama untuk pendahuluan itu usahakan kalimat yang ini ya, yang saya maksud. Kalimat ini usahakan itu memang muncul dari
pemikiran kalian sendiri. Nah, sehingga nanti kalau muncul dari pemikiran kalian sendiri, baru data-data pendukungnya boleh dari statistik ataupun dari pernyataan ahli lainnya. Itu penting. Kalau menurut saya bagian itu harus kalian sampaikan. Contohnya ini. Ini adalah tekniknya, ini adalah contohnya. Pariwisata untuk muslim atau pariwisata halal telah menjadi tren dunia saat ini. Nah, itu kan sudah diawali dengan kalimat yang mengagetkan. Oh, ternyata pariwisata halal itu sudah tren di seluruh dunia. Nah, di sini saya lanjutkan kalimat pendukungnya. Banyak negara, baik itu negara Islam ataupun Muslim, tertarik menyediakan paket destinasi yang berstandar halal dan ramah Muslim. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat shocking tadi. Tapi kalau seandainya saya mulai dengan pariwisata halal, merupakan pariwisata yang berusaha mewujudkan bla bla bla, itu nggak shocking namanya, itu definitif namanya. Tapi kalau dimulai dengan pariwisata itu telah menjadi tren dunia saat ini. Nah, baik itu negara muslim atau negara non muslim, ternyata memang berusaha untuk menyediakan paket wisatawan. Nah, sehingga kan ada kalimat, ternyata bukan hanya negara muslim saja ya, negara non muslim juga muncul sebagai upaya untuk menarik income dari wisata muslim. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Sehingga ketika orang baca, kalau seandainya ada kalimat lain yang ternyata lebih shocking lagi, itu bisa nanti ketika sudah dipindahkan ke sini nanti bisa diedit. Nah, di mana ya? Di sini. Ini nanti bisa diedit. Ini adalah hasil editan saya. Hasil editan saya ambil dari yang bagian ini. Nah, kemudian ketika sudah menulis kalimat pertamanya, kalimat keduanya boleh dimulai. Di sini disebutkan bahwa bagian kedua merupakan kalimat minor yang hadir untuk mendukung kalimat pertama. Jadi kalimat ini nantinya harus didukung ya. Nah, hanya saja di sini saya sudah memulai langsung. Saya menganggap bahwa ini bagian tidak terpisahkan, jadi nggak perlu dibuat di bagian isi. Anda dapat menjadikan ini satu jadi dua kalimat, boleh dibuat berapa kalimat. Kemudian kalimat kedua tidak boleh langsung mengarah ke data statistik. Kalian boleh saja setelah menjelaskan ini langsung menjelaskan statistiknya juga boleh, atau nanti di kalimat selanjutnya juga boleh. Ini bisa dibaca sendiri ya. Saya lebih menyarankan untuk memberikan penjelasan atas kalimat pertama tadi, baru nanti statistik di kalimat selanjutnya. Sehingga ini contohnya. Kata-kata ini sebenarnya dukungan atas kata-kata yang pertama tadi. Ketika saya mengatakan bahwa pariwisata muslim itu menjadi tren dunia, kemudian negara Islam dan non-Islam pun tertarik. Nah, di sini dijelaskan kenapa orang bisa tertarik. Ini tidak terlepas dari fakta besarnya populasi muslim dunia yang mencapai bla bla. Saya belum ngecek berapa jumlah muslim dunia sekarang ini. Kalau bisa kata-kata data itu muncul dari lembaga statistik. Kalau bisa dimunculkan dari lembaga statistik. Kalau memang tidak ada, boleh dari penelitian terdahulu. Kalau tetap tidak ada, boleh dari koran online. Tapi usahakan dari ini. Nah, ini saya pernah baca di PAU Research Center itu ada tentang data muslim. Kemudian tumbuhnya generasi milenial yang membutuhkan healing dan update di media sosial. Ini adalah pendukungnya. Kemudian besarnya konsumsi muslim untuk syarat halal serta perkembangan pariwisata yang baik. Nah, ini nanti bisa saya tambahkan juga penelitian-penelitian yang menjelaskan tentang ini. Sehingga referensinya padat. Kalimat ketiga, jadi setelah membuat ini muncul di kalimat selanjutnya. Bagian ketiga ini merupakan kalimat minor juga, karena kalimat mayor hanya ini ya, kalimat mayor. Kalimat minor untuk mendukung kalimat utama atau memungkinkan jadi pendukung atas kalimat kedua. Kalimat ini boleh mendukung kalimat ini, boleh juga mendukung kalimat yang ini. Terserah, pokoknya dia harus terhubung dengan kalimat sebelumnya. Nah, disinilah saya katakan bahwa kalau sedapat mungkin ada data statistiknya. Sehingga saya sudah mendapatkan data statistiknya. Data statistik dari ini, kemudian data statistiknya ini menjelaskan tentang dana yang keluar dari kantong muslim ketika mereka berwisata. Nah, melaporkan konsumsi muslim untuk pariwisata meningkat sekitar 58 miliar US dollar menjadi 102 miliar US dollar pada 2021. Kemudian di sini kan saya sebutkan bahwa kalau seandainya ada dua data, misalnya jika Anda menemukan beberapa data, Anda dapat memuatnya dalam paragraf berupa perbandingan. Jika misalnya saya ternyata mendapatkan dua data nih,
Nah, ini adalah data yang saya sebutkan tadi. Data ini sudah saya kumpulkan di awal, nanti ditonton saja di akhir video ini. Nah, ini datanya, sehingga ada penguat ya atas data. Karena apa? Ketika menulis pendahuluan itu, reviewer itu sebenarnya suka dengan kalimat-kalimat yang mengandung data, itu suka. Apalagi ada data statistiknya. Setelah itu disajikan, baru buat kalimat penutupnya. Nah, ini bagian penutup, cukup 1 kalimat saja. Kalau mau 2 juga boleh. Ini saya hanya menyediakan bagannya saja. Misalnya peluang besar mendapatkan uang dari traveler muslim dalam jumlah besar ditentukan oleh kemampuan menyediakan ekosistem perjalanan halal yang berkelanjutan. Usahakan kalimat akhir ini nanti menjadi penghubung untuk kalimat untuk paragraf kedua. Di sini kan saya katakan, usahakan kalimat terakhir ini nantinya terhubung dengan kalimat pertama di paragraf kedua. Sehingga ketika ini saya copy satu persatu, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, beginilah jadinya. Bagian ini itu berbeda sedikit dengan bagian yang ini. Kenapa? Karena setelah dia berpindah ke sini, itu saya revisi lagi. Ini bisa sampai berkali-kali nanti revisinya. Bukan langsung ketik langsung selesai ya. Ini enggak seperti itu. Contoh yang sudah saya perbaiki mana ya. Nah, ini seperti ini. Bagian kalimat terakhirnya kan peluang besar mendapatkan uang dari traveler dalam jumlah besar ditentukan oleh. Saya ganti dengan kata ceruk pasar wisata muslim ditentukan oleh kemampuan pengelola pariwisata untuk menyediakan ekosistem wisata. Nah, ekosistem perjalanan halal ini saya hubungkan dengan kalimat pertama. Di kalimat pertama ingat selalu munculkan kalimat yang shocking. Nah, itu ya. Kalimat yang saya munculkan, masjid menjadi ekosistem utama yang harus dipenuhi oleh pengelola wisatawan untuk memperkuat keputusan muslim berkunjung. Jadi di sini langsung saya katakan bahwa dari beberapa ekosistem perjalanan wisata yang harus ada di satu negara, ternyata masjid itu menjadi alasan utama orang untuk berkunjung. Nah, kata-kata saya ini nanti didukung oleh Syakona ini. Syakona mengatakan bahwa Muslim dapat membatalkan niat berwisata ke sebuah daerah ketika tidak ditemukan masjid. Nah, kemudian data saya ini juga didukung oleh Global Muslim Index. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti untuk menulis paragraf kedua. Sedangkan paragraf kedua saya jelaskan minggu depan. Nanti juga saya berikan teknis penulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.